kembali lagi dengan saya Alvin Zikrillah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai koperasi serba usaha. Di mana pengertian koperasi serba usaha yaitu KSU adalah bentuk koperasi yang menjalankan berbagai jenis usaha atau layanan dalam suatu organisasi, yaitu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat secara luas. Dan KSU ini tidak terbatas pada satu bidang usaha, tetapi mencakup berbagai kegiatan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan potensi anggotanya. Dan dalam KSU ini ada pencatatan, dan dalam proses pencatatan transaksinya, koperasi harus memisahkan dengan jelas antara transaksi yang dilakukan dengan anggotanya dan dengan masyarakat umum. Dan transaksi dengan para anggota harus dicatat lagi dalam buku tambahan untuk mengetahui keaktifan setiap anggota koperasi, sehingga jumlah SAU yang akan dibagikan kepada setiap anggota dapat diperhitungkan sesuai dengan kontribusinya terhadap koperasi. Dan yang selanjutnya ada pengklarifikasian transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota harus dilakukan dikarenakan laporan hasil usaha koperasi mewajibkan untuk memberikan laporan hasil aktivitas usaha koperasi secara terperinci dengan memisahkan kedua jenis transaksi tersebut. Dan koperasi yang memiliki lebih dari satu produk yang dijual kepada anggota, maka partisipasi bruto anggota juga harus dipilah sesuai dengan jenis produknya. Dan mengenai beban-beban dalam koperasi tersebut, mengenai beban penjualan yang harus dipilah dengan jelas antara beban yang dikeluarkan koperasi dan berkaitan dengan penjualan produk kepada anggota dan non-anggota. Dan beban-beban penjualan kepada anggota juga harus dipilah antara satu produk dengan produk lainnya. Dan kita beralih kepada sisa hasil usaha, yaitu SAU. SAU adalah pendapatan yang diperoleh oleh koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan biaya operasional, penyusutan, kewajiban, dan pajak. Dan cara menghitung sisa hasil usaha yaitu dengan mengurangi penerimaan total dengan biaya total dalam satu tahun, yaitu dengan rumus SAU penerimaan total dikurangi biaya total. Dan pembagian SAU tersebut yaitu ada objek alokasi SAU, di mana dibagi dengan dana anggota, cadangan koperasi, dana pengurus, dana pegawai, dana pendidikan koperasi, dana pembangunan daerah kerja, dan dana sosial. Dan mengenai pembagiannya, sisa hasil usaha untuk anggota yaitu mengenai jasa modal, jasa penjualan, jasa pembelian, bunga simpan sukarela, dan mengenai cadangan koperasi seperti yang saya sebutkan tadi. Dan mengenai ada dana-dana yaitu dana pengurus, dana pegawai, dana pendidikan, dana penggunaan daerah kerja, dan dana sosial. Dan metode pembagian SAU tersebut seperti pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1992 mengenai pembagian hasil usaha yang dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Dan metode pembagian SAU juga menentukan objek distribusi SAU dan besarnya proporsi untuk masing-masing bagian yang akan diperoleh. Dan yang selanjutnya yaitu menentukan besarnya proporsi SAU untuk anggota dan anggota berdasarkan dua komponen, yaitu jasa transaksi dan jasa modal. Dan mengenai cara menghitung SAU tersebut, seperti koperasi Sauyuan adalah koperasi konsumen yang berlokasi di Tasikmalaya yang menjual barang kebutuhan sehari-hari kepada anggotanya dan masyarakat sekitarnya yang bukan anggota pada bulan Januari 2012. Dan staf akuntansi menyajikan data yang berkaitan dengan aktivitas akuntansi pada tahun tersebut. Seperti contoh, penjualan kepada anggota sebesar 850 juta dan penjualan kepada non-anggota 315 juta. SAU dari anggota koperasi yaitu 123 juta
dan SAU dari non anggota yaitu 57 juta. Dan anggaran dasar koperasi penetapan pembagian hasil usaha itu dibagi, yaitu mengenai objek alokasi SAU dan besar proporsi. Dan yang selanjutnya mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.